Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa tahun 2021 Masehi sudah berakhir. Kita sudah 7 hari memasuki tahun baru, tahun 2022 Masehi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam setiap pergantian tahun dan menyambut tahun baru selalu diisi dengan acara pesta kembang api dan acara lainnya yang dalam pandangan agama Islam perayaan tersebut tidak perlu dilakukan karena kurang ada manfaatnya. Kita berdoa saja semoga ke depan tradisi kembang api ini bisa diganti dengan teknologi laser yang tidak perlu membakar sesuatu dan barangkali akan lebih murah. Namun demikian, alhamdulillah ada juga yang membuat acara yang bermanfaat seperti berkumpul di masjid. Pada waktu malam tahun baru itu saya pernah ditelepon oleh kolega saya yang mengatakan bahwa alhamdulillah kami bisa mengumpulkan banyak anak muda di dalam masjid ini berdiskusi hingga akhir pergantian tahun, ya, dan mereka tetap berkumpul di masjid, tidak jalan-jalan di tengah kota. Akan tetapi acara seperti itu pasti amat sedikit. Semoga kedepannya semakin banyak acara yang akan melakukannya, sehingga tradisi kumpul di tengah kota dan bakar mercon lama-kelamaan semakin menurun, terutama di negara yang mayoritasnya muslim, insya Allah. Membakar kembang api dan meniup trompet di tengah malam memang pemborosan yang kurang memberi manfaat. Allah SWT sangat tidak menganjurkan membuat acara yang tidak ada manfaatnya. Menghambur-hamburkan harta secara sia-sia itu masuk kategori tabzir, dan tabzir itu merupakan perilaku khas dari setan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 yang artinya wala tubazzir tabziro, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Allah SWT juga menyebut orang yang boros dan suka menghamburkan hartanya termasuk teman setan di dalam Al-Isra 27. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kanas saitanu lirabihi kafuro. Sesungguhnya orang-orang
yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Bagaimana ngisi tahun baru yang dianjurkan oleh Islam? Kita perlu menyadari bahwa pergantian tahun itu justru menjadi tanda yang jelas bagi kita bahwa telah semakin berkurangnya umur kita dan semakin dekatnya kita menuju ajal. Apabila sudah 2 tahun lebih, apalagi sudah 2 tahun lebih, umat bumi ini diberi ujian dengan didatangkan virus COVID-19 di tengah kita. Semua itu karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi wabah tersebut adalah ujian kita, atau mungkin juga peringatan kepada manusia yang semakin jauh dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap diminta untuk menatap hari esok dengan sikap optimis bahwa Allah Ta'ala akan menolong kita dengan rahmat-Nya untuk mampu menjalankan tugas-tugas dalam hidup, menuntaskan segala tanggung jawab, dan menyelesaikan segala problema yang kita hadapi. Resolusi kita adalah takwa yang semakin berkualitas. Maka hendaknya jadikan momen tahun baru itu untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, berzikir kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu, bekerja lebih baik dan lebih cerdas dengan harapan outcome yang semakin lebih baik. Itulah takwa. Rahmat Allah Ta'ala adalah sumber segala kesuksesan baik di dunia dan akhirat. Namun rahmat Allah itu hanya akan kita dapatkan bila kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Sang Khalik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah yang telah menganugerahkan kita kenikmatan yang sangat banyak sedari kita berada di rahim ibu kita hingga saat ini di usia kita sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innallaha la ghafurur rahim." Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu wa taala ini seringkali kita dengar, hampir-hampir terasa hambar, tidak lagi bergetar di dalam hati kita. Namun, pernahkah kita mencoba merenungkan nikmat Allah yang telah kita kecap, udara yang telah kita hisap tanpa dipungut biaya? Tengoklah mereka yang terbaring di rumah sakit, bernafas dengan selang dari tabung oksigen. Rumah sakit tidak memberikan itu cuma-cuma kepada mereka. Lihatlah organ tubuh Anda bekerja dengan dinamis dan saling bersinergi. Tidak lain semua itu adalah nikmat Allah yang Dia anugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka dari itu segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan sedemikian banyak kenikmatan kepada kita, dan kita bertaubat atas kemaksiatan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan-perumpamaan dan menceritakan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Qur'an agar kita mudah dalam mengambil pelajaran. Di antara kisah yang Allah firmankan kepada kita adalah kisah Qarun, seseorang yang kaya raya dalam kehidupan dunianya, namun seseorang yang sombong tidak memikirkan tentang akhiratnya. Akhirnya ia pun merugi di akhirat kelak. Dalam rangkaian kisah Qarun di dalam surat Al-Qasas, Allah hendak mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya seorang menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Allah berfirman dalam Al-Qasas 77, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat,
dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Ayat ini menjelaskan prinsip yang agung, bagaimana hendaknya seseorang menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Setidaknya ada hal dari ayat ini yang bisa kita jadikan prinsip dalam mengarungi kehidupan dunia. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hendaknya seorang menjalani kehidupannya di dunia ini adalah mengejar akhirat mereka. Mengapa? Karena akhirat adalah negeri yang abadi, tempat manusia kembali. Seseorang akan merasakan kenikmatan yang abadi apabila dalam kehidupan dunia mereka semata untuk mempersiapkan amalan saleh untuk menjemput akhirat. Dan sebaliknya, kesengsaraan yang tiada ujungnya apabila manusia habiskan dunia mereka dengan berfoya-foya dan berhura-hura yang hanya sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbandingan masa waktu antara dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Hajj 47, "Wa inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabb kalian adalah seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Renungkanlah jamaah sekalian, betapa sedikitnya, betapa pendeknya usia kita di dunia ini. Lalu apakah kita akan berkorbankan kesenangan yang fana di dunia dengan penderitaan yang tidak ada habisnya di akhirat kelak? Atau relakah kita berletih dan berpeluh di kehidupan dunia ini, menahan syahwat kita, menahan hawa nafsu kita untuk menyongsong kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti? Orang yang berakal dan orang yang memiliki fitrah yang lurus tentu saja akan memilih berjuang di kehidupan dunianya untuk menjemput kebahagiaannya di akhirat. Ia tidak akan membiarkan setan leluasa membuatnya lalai terus-menerus. Tidak hanya dalam perbandingan waktu, dalam skala perbandingan kenikmatan pun kehidupan dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan di akhirat sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Al-Bukhari Muslim, "A'datuli ibadiyas solihina mala ainun ro'at bala azunun sami'at bala ghotoro ala qalbi basar." Telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Silakan Anda bayangkan kenikmatan yang paling nikmat. Anda bayangkan istana yang paling megah, perbandingkan emas dan dihiasi butiran berlian dan permata. Anda bayangkan kebun-kebun yang hijau dengan buah-buah yang lebat dan ranum. Anda bayangkan kendaraan termewah, mobil, pesawat atau helikopter pribadi. Maka semua itu tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan kenikmatan surga. Surga yang dialiri oleh sungai-sungai dari madu dan susu dan pelayan-pelayan muda, tidak menua dari kalangan bidadari. Alangkah naib dan lugunya kita menghabiskan semua hidup itu untuk menjemput dunia tanpa peduli dengan akhirat kita. Demi dunia yang sedikit saja, orang-orang rela menghabiskan waktu mereka, dan mereka pun hanya mendapatkan sebagian kecil dari harta dunia. Lalu apakah kita akan berleha-leha menjemput sesuatu yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia? Namun demikian, dalam Al-Qasas 77 tersebut Allah berfirman, "Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, wala tansa nasibaka minad dunya." Setelah Allah menjelaskan bahwa kita harus mengutamakan kehidupan akhirat,
Namun Allah yang maha bijaksana pun tidak menuntunkan kita untuk meninggalkan kehidupan dunia kita secara total. Dalam Al-Imran ayat 14, Allah berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda, pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nabi SAW bersabda bahwa aku puasa dan aku juga berbuka, aku sholat dan aku juga tidur, aku menikahi wanita. Inilah bukti bahwa kehidupan dunia juga harus disyukuri karena banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan bihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriduhu wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah pendek kedua ini izinkan khotib mengingatkan kepada kita semua bahwasanya agama Islam tidak menekankan atau juga tidak mengabaikan pada salah satu kehidupan yang sedang dijalankan dan akan dijalankan umat manusia, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kedua kehidupan itu memiliki porsi penting yang sama karena keduanya sebenarnya saling berkelindan, saling mempengaruhi. Membangun kehidupan yang berkualitas di dunia seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW akan memberikan sebuah konsekuensi logis pada kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat yang berkualitas pula, yaitu jannah. Kita sebagai umat akhir zaman ini tinggal memilih hidup di luar jalur atau tetap dalam satu jalur Nabiullah. Mari kita berdoa bersama supaya di tahun baru, tahun 2022 Masehi ini, kita tetap dalam jalur yang benar, jalurnya kaum soleh sebelum kita. Demikian juga supaya wabah virus COVID-19 beserta variannya sudah habis lisensinya dan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawalait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdibu la yuda alai wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dfa anal khulah wal wabah wal fasah wal munkar wal suyufal mukhtalifata wasada idal mihan wa dahara minha wa ma batona min baladina khasan khasah wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma fir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahu akbar wa aqimus shalah.